Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas tentang teks deskripsi, yaitu teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek secara subjektif atau berdasarkan sudut pandang penulis atau pendapat penulis. Nah, kali ini kita masih melanjutkan tentang teks deskripsi. Perhatikan, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat memerinci bagian-bagian struktur teks deskripsi dan menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan. Selanjutnya kita perhatikan contoh teks deskripsi dengan judul Rumah Tongkonan. Silakan dibaca. Yang tadi akronisnya bukunya katanya kemarin tak ada, pas kebetulan dia sakit, jadi tiga buku tak dapat, dia habis. Oh, dia nggak dapat katanya. Nah, jadi dia pindah sama kawan tuh fotokopi. Oh, gitu. Dari subuh dulu lagi yang dia beritahu. Baiklah anak-anak, setelah kamu mengamati teks deskripsi tadi, kamu perhatikan teks tersebut terdiri atas 3 paragraf. Sebenarnya boleh lebih dari 3 paragraf. Perhatikan struktur teks tanggapan deskripsi. Struktur adalah susunan. Yang pertama adalah identifikasi. Berisi nama objek yang dideskripsikan. Misalnya, lokasi sejarah, sejarah lahirnya, makna nama, kemudian pernyataan umum tentang objek. Yang kedua, lihat pada paragraf kedua. Disebut dengan deskripsi bagian. Berisi perincian bagian objek, tapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Maksudnya berdasarkan pendapat si penulis. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar, misalnya mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, dan penulis membandingkan dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Nah, untuk deskripsi bagian ini boleh lebih dari 1. Misalnya 2 paragraf, 3 paragraf, dan seterusnya. Yang ketiga adalah simpulan atau kesan, yaitu pendapat akhir dari si penulis.
Selanjutnya, untuk jenis pengembangan deskripsi bagian terdiri atas 4. Pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang, yaitu berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, bagian pintu masuk dan ciri-cirinya. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian objek, yaitu berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalnya, pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, tumbuhan dan hewan. Selanjutnya yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses suatu atau sesuatu berlangsung. Berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak atau inti, dan penutup. Kita bisa ambil contoh misalnya dalam acara ulang tahun misalnya. Itu untuk contoh yang bisa diingat. Selanjutnya nomor 4, deskripsi bagian berupa pemfokusan khusus satu tempat saja misalnya, yaitu berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Misalnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desainnya unik dan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Anak-anak, selanjutnya kita bahas tentang kebahasaan dari teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengonkretkan atau menjelaskan. Contoh kalimatnya, ibuku orang yang sangat baik. Perincian untuk menjelaskan adalah dia berusaha menolong seseorang, atau dia ramah dan tutur katanya lembut. Lanjut yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan pengamatan panca indera atau pencerapan panca indera. Contoh, seolah-olah kita melihat sesuatu, air jernih dengan buih-buih kecil. Kemudian, seolah-olah kita mendengar debur ombak pantai terdengar berirama. Atau contoh yang lainnya, burung berkicauan di udara. Jadi seolah-olah kita mendengar suara burung. Selanjutnya, seolah-olah merasakan. Udara sangat terasa segar. Selanjutnya, yang ketiga adalah penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Ingat kembali, kalau untuk vokal, hurufnya adalah A, U, I, E, O. Selain dari itu adalah konsonan. Seperti di sini, KPTS. Ya. Kita perhatikan di sini adalah penggunaan imbuhan yang digabungkan dengan kata dasar hurufnya dari KPTS.
Nah, apabila digabungkan dengan imbuhan men, huruf-huruf ini akan menjadi luluh. Contohnya, dari kata kerling menjadi mengerling, K-nya hilang atau luluh. Pukul menjadi memukul, P-nya hilang. Kemudian tulis menjadi menulis, sapu menjadi menyapu. Tapi ada juga huruf yang tidak bisa luluh apabila dia merupakan klaster atau gugusan atau gabungan dua huruf. Perhatikan kalimatnya. Ugi Agustono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menuliskan keindahannya. Telaah penulisan kata men ditambah prakarsa, fonem P tidak luluh atau bunyi P tidak luluh karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P dan R yang merupakan klaster atau gugusan. Nah, selanjutnya contoh yang lain. Pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Lihat telaah penulisan kata, imbuhan men tambah pesona, huruf P luluh menjadi M, karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P. Jadi yang luluh dari kata dasar huruf awal K, P, T, S. Ingat kembali, imbuhan istilah lainnya disebut dengan prefix. Ini berupa awalan ya, prefix. Kemudian sisipan, infix, akhiran adalah suffix. Selanjutnya, untuk kebahasaannya, yang keempat adalah penggunaan sinonim. Sinonim adalah persamaan arti kata. Contohnya, indah sinonimnya elok atau permai. Kemudian yang kelima adalah penggunaan kata khusus. Sebelum itu, kita harus tahu juga kata umum, baru ada kata khusus. Kata umum disebut juga dengan hipernim atau superordinatnya. Sedang kata khusus disebut dengan hiponim atau ordinat. Contoh kata umum, misalnya sayur. Jadi kata khususnya bayam, kangkung, kenjer juga bisa, ya. Contoh lain, misalnya ikan, kata umumnya. Nah, kata khususnya tongkol, selar, hiu, dan lain-lainnya. Yang keenam, penggunaan kata depan di. Kata depan istilah lainnya disebut dengan preposisi. Sebenarnya ada 3. Di, ke, dari. Dan huruf kapital. Nah, untuk kata depan, kita ambil contoh, misalnya di Tanjung Pinang. Di-nya harus dipisahkan dari kata Tanjung Pinang. Atau di
perpustakaan. Juga harus dipisahkan dengan perpustakaan. Begitu juga dengan kata depan lainnya. Dari apabila menunjukkan tempat, itu penulisannya harus dipisahkan. Selanjutnya huruf kapital. Seperti biasa, kalau kita menulis kalimat, untuk huruf awalnya tentu saja huruf kapital atau huruf besar. Kemudian huruf kapital juga digunakan untuk menyebutkan nama tempat, nama orang, nama jalan, nama daerah, dan yang lainnya. Yang ketujuh, penggunaan majas. Kemarin waktu pertama kita belajar, kita sudah menyinggung tentang majas atau penggunaan gaya bahasa dalam teks deskripsi. Ya. Misalnya majas yang kita gunakan adalah asosiasi. Bisa kita gunakan dalam teks deskripsi? Ya, tentu saja bisa. Itu tergantung dari si penulisnya. Contoh majas asosiasi misalnya, yang senang aja ya, mukanya pucat bagaikan mayat. Ini adalah majas perbandingan antara satu dengan yang lainnya yang mempunyai ciri-ciri atau sifat yang sama, tapi keduanya disebutkan. Selanjutnya, contoh majas yang lain yang dapat digunakan adalah personifikasi, yaitu majas yang mengumpamakan benda mati seperti benda hidup. Contoh, Nyur melambai-lambai di tepi pantai. Itu dari kata melambai-lambai, ya. Jadi seperti makhluk hidup atau seperti manusia diumpamakan, ya, nyurnya itu. Selanjutnya contoh personifikasi, penaku menari-nari di atas kertas. Maksudnya menulis, ya. Selanjutnya ada lagi majas metafora, yaitu majas perbandingan langsung. Contohnya, kita bandingkan bulan dengan Dewi Malam, tapi yang disebutkan adalah Dewi Malamnya saja. Kita ambil contoh, Dewi Malam tersenyum di balik awan, misalnya. Itulah contoh majas. Selanjutnya, yang ke-8 adalah penggunaan diksi yang bervariasi. Diksi itu pilihan kata. Misalnya dalam teks deskripsi, kita menyebutkan kucing. Jangan kucing terus kita sebut, ya. Bisa kita sebut nama kucing itu siapa, misalnya, ya. Si Pus, ya. Tidak kucing saja, boleh Pus. Atau hewan ini, atau piaraanku, boleh begitu. Jadi kita harus menggunakan diksi yang bervariasi. Ya, baiklah anak-anak, hanya ini saja yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Dan untuk pelajaran yang sekarang ini, Ibu belum memberikan tugas. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.